teman-teman hebat, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang integritas Song, yaitu sikap jujur, bertanggung jawab, dan selalu berani melakukan hal yang benar. Yuk, kita belajar bersama dan tumbuh menjadi anak Indonesia yang berintegritas. Oke teman-teman, hari ini kita coba ngobrolin satu kata ya. Satu kata yang kayaknya sering banget kita dengar, tapi mungkin jarang banget kita renungin dalam-dalam. Apa itu? Integritas. Tenang, ini bukan mau ceramah kok. Anggap aja ini semacam refleksi bareng tentang sebuah kekuatan yang nggak kelihatan tapi diam-diam ngebentuk siapa kita sebenarnya. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sebentar aja. Kamu pernah nggak sih ada di satu titik di persimpangan jalan gitu, di mana kamu harus milih antara jalan yang gampang sama jalan yang benar? Nah, momen-momen kayak ginilah yang sebenarnya jadi ujian paling nyata buat kita. Dan ya, inilah dilemanya kan. Di satu sisi ada jalan pintas. Cepet, kelihatannya enak, tapi ya gitu. Mungkin harus ngorbanin sedikit kejujuran. Terus di sisi lain ada jalan yang lurus. Jalan yang benar, tapi seringnya lebih susah, lebih nantang, penuh resiko. Percaya nggak? Pilihan-pilihan kecil yang kita ambil di persimpangan inilah yang akhirnya nentuin kemana arah hidup kita bakal berjalan. Nah, yang menarik tuh gini. Ujian integritas itu jarang banget kejadian di panggung besar yang disorot lampu. Jarang. Ujian yang sebenarnya justru ada di keputusan-keputusan kecil, keputusan-keputusan sunyi yang kita ambil setiap hari. Justru pas nggak ada satu orang pun yang lihat atau nilai kita. Kayaknya kita semua pernah deh lihat contohnya. Ada orang pinter banget, berbakat, sukses. Tapi kok pelan-pelan orang-orang di sekitarnya mulai ngejauh, kepercayaan ke dia itu hancur. Kenapa bisa gitu? Jawabannya seringkali bukan karena satu kesalahan fatal yang besar. Bukan, tapi karena tumpukan retakan-retakan kecil di integritasnya yang dibiarin aja terus-menerus. Jadi sebenarnya integritas itu apa sih? Yuk kita coba luruskan sedikit pemahamannya. Karena ini tuh bukan cuma soal jadi orang baik aja ya. Bukan. Ini jauh lebih dalam, lebih fundamental dari itu. Gini, banyak orang tuh nyamain integritas sama citra atau image. Tahu kan? Citra itu apa yang kita tampilin keluar, biar kelihatan bagus di mata orang lain. Tapi itu cuma kulitnya doang, cuma permukaan. Integritas yang sejati itu adanya di dalam. Bukan tentang apa yang kita pamerin, tapi tentang siapa kita sebenarnya pas lagi sendirian. Nah, ini dia intinya. Definisi paling dasarnya. Integritas itu adalah kondisi di mana udah nggak ada lagi jarak, nggak ada celah antara apa yang kita pikirin, apa yang kita ucapin, dan apa yang kita lakuin. Tiga-tiganya itu nyambung jadi satu garis lurus, utuh. Dan ini nih bagian paling krusialnya. Keselarasan tadi itu tetap kokoh, bahkan saat nggak ada satu pun orang yang ngeliatin. Kita ngelakuin hal yang benar bukan karena takut ketahuan atau karena pengen dipuji. Sama sekali bukan. Tapi karena ya emang itulah diri kita. Baik pas diliatin orang maupun pas lagi sendirian. Oke, terus gimana caranya ngebangun integritas yang kokoh kayak gini? Nah, ternyata ada dua pilar utama yang jadi penopangnya. Anggap aja kayak dua fondasi yang bikin kita tetap bisa berdiri tegak, sekalipun lagi ada badai. Ada satu prinsip yang kuat banget, bunyinya gini. Memilih buat berintegritas itu mungkin rasanya mahal di depan, berat di awal. Kenapa? Ya kita mungkin kehilangan kesempatan instan atau keuntungan sesaat. Tapi dalam jangka panjang hasilnya itu nggak ternilai. Sebaliknya, bohong itu gampang, murah banget di awal. Kayak ngutang gitu. Tapi tagihan yang datang belakangan, baik itu hilangnya kepercayaan atau hilangnya rasa hormat ke diri sendiri, itu harganya mahal banget. Bisa ngancurin. Pilar yang pertama namanya konsistensi nilai. Maksudnya apa? Sederhananya, ini tentang kita punya prinsip hidup yang jelas dan kita pegang teguh prinsip itu. Nggak peduli situasinya lagi kayak gimana. Nah, inilah yang jadi semacam sistem pemandu internal kita. Dan ada metafora yang pas banget buat ini. Bayangin deh, hidup kita ini kan kayak perjalanan panjang di hutan yang lebat. Kalau nggak punya kompas, gimana? Gampang banget kan kita nyasar ke bawah arus entah kemana dan ujung-ujungnya hilang arah. Nah, integritas itulah kompas moral kita, yang ngejaga arah kita biar tetap lurus menuju versi terbaik dari diri kita. Oke, pilar kedua adalah keberanian bersikap. Karena gini, jujur aja deh, cuma punya nilai doang itu nggak cukup. Integritas itu butuh keberanian. Keberanian buat ngejalanin nilai-nilai itu dalam kehidupan nyata.
Bisa dibilang keberanian itu ototnya yang bikin nilai kita jadi bukan cuma pajangan di kepala. Dan keberanian ini seringkali artinya ya kita milih buat jujur pas rasanya bohong itu lebih aman. Atau berani nolak jalan pintas yang salah meskipun semua orang lain ngelakuin itu. Intinya ini soal memilih martabat untuk jangka panjang dibandingin cuma sekedar kenyamanan sesaat. Terus kalau kita punya integritas, apa sih hasil terbesarnya? Apa rewardnya? Jawabannya simple banget tapi fundamental. Kepercayaan. Coba deh pikirin, kepercayaan itu kan mata uang paling berharga di semua hubungan kan? Mau itu hubungan personal, mau profesional. Nah, integritas itulah pabrik yang nyetak mata uang berharga itu. Dan ini tuh berlaku di semua level kehidupan kita loh. Kalau di sekolah, ya artinya nggak nyontek pas ujian. Di tempat kerja, artinya kita bertanggung jawab sama tugas kita, bukan malah nyari kambing hitam. Kalau di pergaulan sehari-hari, simple, ya kita nepatin janji yang kita buat, sekecil apapun janji itu. Coba deh renungin lagi, orang yang paling kamu percaya dalam hidupmu biasanya bukan orang yang paling jago ngomong atau promosi diri kan? Tapi orang yang omongannya itu klop, selaras sama tindakannya. Nah, itulah kekuatan integritas. Dia itu ngebangun reputasi yang kuat secara alami tanpa perlu iklan. Dan reputasi inilah yang pada akhirnya bakal ngebuka pintu-pintu kesempatan yang benar buat kita. Oke, sekarang pertanyaan paling praktisnya. Terus gimana dong caranya kita ngebangun atau nguatin integritas di dalam diri kita? Karena ini penting banget buat diingat. Integritas itu bukan sesuatu yang kita punya atau nggak punya dari lahir, bukan. Anggap aja ini kayak otot. Otot yang bisa dan harus kita latih setiap hari. Ada 4 langkah praktis yang bisa kita coba. 1. Kenali nilai-nilai hidupmu. Coba deh tanya ke diri sendiri, apa sih yang benar-benar penting buat gue? Nah, itulah kompas pribadimu. 2. Latih dari hal-hal kecil. Karakter yang kuat itu nggak lahir dari satu tindakan heroik, tapi dari ribuan keputusan kecil yang konsisten setiap hari. 3. Jujur sama diri sendiri, berani ngaku kalau kita salah. Kenapa? Karena kita nggak bisa benerin retakan yang kita pura-pura nggak lihat. Dan yang terakhir, 4, bertahan dalam komitmen. Anggap aja ini lari maraton, bukan lari sprint, butuh ketahanan. Dan ada satu hal lagi yang penting banget buat kita ingat. Ngebangun integritas itu bukan berarti kita harus jadi orang yang sempurna, yang nggak pernah salah. Nggak gitu. Kita semua kan manusia, pasti pernah jatuh. Justru, integritas yang sebenarnya itu diuji bukan pas kita lagi berdiri tegak, tapi pada komitmen kita buat bangkit lagi dan balik lagi ke nilai-nilai kita setiap kali kita kesandung atau jatuh. Sebagai penutup obrolan kita kali ini, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan refleksi. Coba renungkan ini baik-baik ya, karena jawaban jujurmu atas pertanyaan inilah yang sebenarnya nentuin di mana integritasmu itu benar-benar hidup, dan dari situlah kualitas hidupmu yang sejati dibentuk.